Halo guys, selamat datang di YouTube channel Mikrotik Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu load balance yang ada di router Mikrotik. Nah, load balance yang akan kita bahas kali ini sedikit unik. Kenapa? Karena settingannya sangat sederhana sekali, sangat mudah dan sangat simple. Nah, teman-teman penasaran terhadap load balance apa yang akan kita bahas kali ini dan settingannya seperti apa? Jangan kemana-mana, simak terus video ini, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Load balance adalah suatu metode di mana nanti kita akan memiliki dua atau lebih jalur link yang berjalan secara bersamaan. Dan kita akan membagi trafficnya itu secara rata, membagi bebannya itu secara rata. Nah, detail konsep mengenai load balance sebenarnya sudah kita bahas di video live sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton, silahkan tonton dulu videonya. Untuk linknya nanti akan kita berikan di kolom deskripsi di bawah video ini. Karena di video tersebut, kita sudah membahas mengenai tipe-tipe load balance yang ada di Mikrotik, mulai dari load balance layer 2, hingga beberapa tipe load balance yang bisa kita terapkan di layar 3-nya. Untuk load balance yang akan kita bahas kali ini adalah load balance ECMP atau Equal Cost Multi-Path. Jadi load balance ECMP ini adalah load balance yang sebenarnya konfigurasinya sederhana sekali, simple sekali, di mana nanti kita akan memiliki dua buah jalur yang akan ke internet dan bebannya itu bisa kita bagi secara rata kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Karena konfigurasinya yang sangat mudah, simple dan sederhana, sehingga metode load balance ECMP ini banyak sekali digunakan oleh kalangan user Mikrotik karena settingannya mudah, simple dan sederhana, sehingga teman-teman nanti bisa langsung implementasikan load balance ECMP ini di jaringan Anda masing-masing. Untuk contoh kasus metode load balance ECMP, di sini saya memiliki router. Di router saya ini nanti terkoneksi ke dua jalur internet. Jadi di sini Ether 1 ini terhubung ke ISP1, kemudian Ether 2, di sini nanti akan terhubung ke ISP2, dan untuk LAN-nya nanti akan terkoneksi atau terhubung di Ether 5-nya. Jadi Ether 1, ISP1, Ether 2, ISP2, Ether 5 LAN-nya. Nah, untuk konfigurasinya gimana? Kita akan coba langsung konfigurasi load balance ECMP di router Mikrotik ini. Oke, untuk konfigurasi pertama yang akan kita lakukan di sini adalah konfigurasi IP address di sisi laptopnya dulu, di sisi kliennya dulu. Kita akan coba konfigurasi laptop ini sesuai dengan IP yang ada di topologi tadi. Untuk IP-nya adalah 10.10.10.2. Kita akan coba setting. Nah, ini dia. Kemudian IP address-nya adalah 10.10.10.2. Kemudian subnet mask-nya karena /24 255 255 2550. Kemudian gateway-nya adalah 10.10.10.1 dan DNS-nya kita gunakan 10.10.1. Kita bisa oke. Oke, cukup seperti ini konfigurasi yang dilakukan di sisi laptopnya, di sisi kliennya. Oke, untuk konfigurasi di sisi laptop cukup seperti itu tadi. Nah, sekarang kita akan coba lakukan konfigurasi di sisi routernya. Nah, konfigurasi di sisi router kita bisa coba akses routernya menggunakan aplikasi Winbox. Kemudian di sini sudah terlihat router saya hub AC. Kemudian kita coba connect. Nah, langkah pertama di sini kita harus setting yang namanya IP address dulu. Kita coba konfigurasikan IP address yang arah ke ISP1, IP address yang arah ke ISP2 dan juga IP address yang arah ke lokal, yang arah ke bawah ke laptop. Nah, kita coba tambahkan IP address-nya di sini. IP untuk ISP1 adalah 192.168.1.2/24. Kemudian di Ether 1. Kemudian kita tambah lagi IP yang di ISP2 adalah 172.16.1.2/24. Ini di Ether 2. Kemudian kita tambah lagi untuk IP yang arah ke lokalan, yaitu IP-nya adalah 10.10.10.1/24 di interface Ether 5. Play, oke. Kemudian di sini untuk memudahkan identifikasi, di interface routernya kita akan beri komen, kita akan berikan identitas. Klik
menu interface di sebelah kiri sini. Kemudian di interface Ether 1 ini kita bisa kasih komen, yaitu adalah ISP1. Kemudian ini adalah SP2. Kemudian Ether 5-nya ini adalah LAN atau lokal. Nah, setelah kita setting IP address, maka langkah selanjutnya kita akan coba lakukan pengujian dulu. Apakah si router sudah bisa terkoneksi ke router ISP, ke modem ISP, dan sudah bisa terkoneksi ke LAN-nya. Kita coba lakukan tes ping dulu. New terminal, kemudian lakukan ping ke 192.168.1.1. Oke, sudah reply, bisa terkoneksi. Kemudian kita coba lakukan tes koneksi ke ISP2. Oke, hasilnya sudah terkoneksi. Kemudian kita satu lagi ping ke laptopnya. Oke, hasilnya sudah terkoneksi. Berarti konfigurasi IP-nya tidak ada masalah. Setelah melakukan konfigurasi IP address, maka langkah selanjutnya adalah konfigurasi DNS. Nah, settingannya di mana? Settingannya ada di dalam menu IP DNS seperti ini. Kemudian kita isikan DNS server dari ISP1 dan ISP2. Misalnya seperti ini, 192.168.1.1, kemudian 172.16.1.1, atau kita juga bisa gunakan yang namanya DNS public atau DNS Google 8888. Nah, di contoh ini kita akan coba gunakan DNS-nya Google, yaitu 8888. Kita bisa tutup lagi, kemudian di sini kita isikan 8888. Dan pastikan allow remote request-nya dicentang supaya router kita ini menerima request DNS dari sisi klien. Kemudian apply, oke. Kemudian langkah selanjutnya kita akan setting yang namanya firewall NAT supaya sisi lokal, sisi laptop klien bisa terkoneksi ke internet. Settingnya ada di menu IP firewall, kemudian NAT. Nah, NAT ini juga kita harus setting atau kita arahkan out interface-nya ke ISP1 dan out interface-nya ke ISP2. Jadi biasanya mungkin kalau teman-teman setting NAT, itu out interface-nya cuma interface yang arah ke internet dan jumlahnya cuma 1. Nah, karena di sini kasusnya adalah kita berlangganan 2 ISP, ada ISP1 ada ISP1 dan juga ISP2, maka NAT-nya juga harus ada 2. Kita setting, kita tambahkan NAT baru. C-nya SRC NAT, out interface-nya adalah Ether 1, action-nya adalah masquerade, play. Kemudian kita bisa copy, tambahkan lagi masquerade, tapi out interface-nya adalah Ether 2 ke ISP2. Kita bisa play, oke, play, oke. Nah, sehingga seperti ini settingannya nanti untuk firewall NAT-nya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan coba lakukan konfigurasi IP root-nya. Kita akan coba setting gateway-nya. Nah, settingnya di mana? Settingnya ada di dalam menu IP root. Kita masuk ke dalam menu IP, kemudian masuk ke dalam root. Nah, di root ini biasanya ketika kita setting default basic config mikrotik ya, kita arahkan default root-nya adalah 0000/0, kemudian gateway-nya kita bisa isikan salah satu ISP. Nah, kalau kita setting load balance ICMP, setting gateway-nya ini kita isikan lebih dari 1 gateway. Jadi misalnya kita langganan 2 ISP nih, ya di sini kita isikan gateway-nya 2. Kalau teman-teman langganan 3 ISP, ya di sini gateway-nya teman-teman isikan 3 sesuai dengan kondisi jaringannya masing-masing. Karena di sini contohnya adalah 2 ISP, maka gateway-nya ini nanti akan kita isikan 2. Default root-nya ini nanti 1 rule, tapi gateway-nya ada 2. Jadi di sini kita isikan gateway yang arah ke ISP1 192.168.1.1. Kemudian kita tambahkan lagi yang arah ke ISP2, yaitu gateway-nya adalah 172.16.1.1. Seperti ini. Misalnya Anda punya 3 ISP, ya di sini Anda tambahkan sendiri IP gateway-nya berapa. Anda langganan 4 ISP, ya di sini Anda tambahkan lagi. Jadi di sini kita tutup, di sini kita tutup karena kita cuma langganan 2 ISP saja. Kemudian kita bisa lakukan apply dan oke. Seperti ini. Jadi konfigurasi load balance ICMP sangat mudah sekali.
Karena sebenarnya konfigurasinya hampir sama dengan basic config MikroTik pada umumnya. Cuma bedanya di default root-nya kita akan buat satu default root, tetapi gateway-nya nanti akan diisikan lebih dari satu gateway. Dengan menjalankan ECMP ini maka koneksi dari sisi klien nanti akan diarahkan ke ISP1, kemudian akan diarahkan ke ISP2, ISP1, ISP2 seperti itu terus. Nah, konfigurasi ini berlaku ketika bandwidth yang digunakan itu sama antara ISP1 sama ISP2-nya sama. Itu katakanlah di sini ISP1-nya 2 mega, ISP1-nya 2 mega. Jadi sama-sama 2 mega. Nah, bagaimana jika teman-teman ini langganan internet yang speednya itu berbeda? Katakanlah ISP1 ini 4 mega, ISP2-nya ini 2 mega. Nah, supaya bebannya bisa terbagi secara seimbang, maka kita harus lakukan yang namanya perbandingan. Jadi 4:2 berarti kurang lebih perbandingannya nanti adalah 2:1. Nah, untuk pengisiannya nanti akan seperti ini. Misalnya ISP1 ini yang 4 mega, ISP2-nya yang 2 mega. Maka perbandingan 2:1-nya penulisannya adalah seperti ini. Jadi 192.168.1.1. Jadi 2:1. Jadi fungsinya apa? Fungsinya supaya bebannya itu bisa dibagi secara rata, kiri kanan kiri kanan kiri kanan seperti ini. Kemudian bisa kita lakukan play. Oke. Jadi mungkin teman-teman punya bandwidth yang bervariasi, katakanlah 10:2 atau 8:4 atau yang lainnya. Nah, silakan nanti teman-teman bandingkan sendiri sesuai dengan kebutuhannya masing-masing seperti apa. Nah, gimana untuk load balance ECMP? Sangat mudah sekali kan konfigurasinya. Nah, ketika kita memiliki bandwidth yang sama seperti itu tadi caranya, atau ketika kita memiliki bandwidth yang berbeda supaya trafficnya itu bisa dibagi secara rata, bebannya bisa dibagi secara rata kiri kanan, maka kita harus melakukan yang namanya perbandingan seperti ini. Nah, terkadang ketika kita menerapkan load balance ECMP dan juga kebetulan juga di router yang sama kita juga menerapkan yang namanya fitur port forwarding. Di saat kita melakukan konfigurasi load balance ECMP dan juga konfigurasi port forwarding di router, maka ketika terdapat traffic incoming, traffic yang masuk dari luar, masuk ke router, maka untuk traffic keluarnya itu terkadang akan terkena load balance juga. Sehingga katakanlah nih, traffic masuknya itu dari ISP1, kemudian untuk traffic keluarnya karena terkena load balance bisa keluarnya itu melalui ISP2. Nah, untuk menghindari hal tersebut maka kita perlu yang namanya fitur tambahan, yaitu fiturnya adalah firewall mangle. Jadi fungsi dari firewall mangle ini nanti kita akan menandai traffic yang masuk dari ISPA, maka kita akan pastikan untuk keluarnya juga ISPA. Ketika ada traffic dari ISPB atau ISP2, maka kita juga akan pastikan untuk keluarnya itu menggunakan ISPB. Nah, untuk cara settingnya seperti apa? Mari kita akan lakukan konfigurasi firewall mangle-nya. Nah, untuk konfigurasi mangle-nya di sini kita akan tambahkan rule baru. Untuk chain-nya adalah input, kemudian in interface-nya ini berarti interface yang ngarah dari ISP1, ether 1. Kemudian action-nya adalah MAC connection. Kemudian new connection MAC, katakanlah ISP1 connection, pass-through-nya aktif. Kita play, kemudian kita copy. Kita buatkan juga untuk yang ISPB-nya atau ISP2-nya. Di sini input sama, untuk interface-nya adalah ether 2. Kemudian action-nya sama MAC connection. Kemudian connection MAC-nya adalah ISP2 con. Play, oke. Oke, kemudian kita buat lagi mangle-nya. Kita tambahkan untuk traffic yang keluarnya. Kalau tadi inputnya, nah sekarang traffic yang keluarnya, yaitu adalah chain-nya output. Kemudian connection MAC-nya kita arahkan ke connection MAC yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu connection MAC ISP1 dulu katakanlah. ISP1 con, kemudian action-nya adalah MAC routing. Kemudian pass-through-nya dimatikan, kemudian routing MAC-nya adalah ISP1. Play. Kemudian kita bisa copy.
output chainnya sama, kemudian connection MAC-nya yaitu sekarang adalah ISP2, kemudian actionnya MAC routing masih sama, routing MAC-nya berarti kita ganti menjadi ISP2 untuk pass-through-nya mati. Kita bisa klik play, oke, ini juga sama, play, oke. Nah, langkah selanjutnya kita tambahkan default route baru. Di sini kita bisa klik plus, kemudian tujuannya ke internet 0.0.0/0, kemudian gateway-nya adalah 192.168.1.1 dan juga routing MAC-nya kita arahkan ke routing MAC yang sebelumnya sudah dibuat, yaitu ISP1. Kemudian play. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang mengarah ke ISP2 172.16.1.1. Kemudian routing MAC-nya kita ganti menjadi ISP2 seperti ini. Play, oke, play, oke. Jadi dengan begini ketika kita mengimplementasikan load balance ICMP dan juga di router terdapat fitur port forwarding, maka ketika ada traffic yang masuk, keluarnya juga akan menggunakan interface yang digunakan untuk masuk. Jadi masuknya Ether 1 atau ISP1, keluarnya juga ISP1 seperti itu. Dengan konfigurasi Mangle dan juga IP route routing MAC ini tadi yang sudah kita lakukan, maka ketika terdapat traffic yang masuk dari ISP1, maka keluarnya juga akan menggunakan ISP1. Sehingga tidak ada lagi yang namanya traffic masuk ISP1 kemudian keluarnya menggunakan ISP yang kedua. Untuk kondisi saat ini, maka sebenarnya konfigurasinya masih belum seutuhnya benar atau masih belum seutuhnya berhasil. Kenapa? Karena dengan kondisi yang seperti ini, ketika terdapat salah satu ISP yang mati, salah satu ISP yang down, maka koneksi di sisi klien ini nanti akan buruk. Buruknya seperti apa? Buruknya ketika nanti menggunakan ISP2, ISP2 ini aktif, maka koneksinya itu bisa berjalan. Akses website bisa, tapi ketika terdapat koneksi yang nanti akan dilewatkan di ISP1, maka trafficnya tidak akan bisa berjalan. Untuk sisi kliennya maka nanti terdapat website yang bisa dibuka dan website yang tidak bisa dibuka. Nah, untuk menerapkan fitur failover di ICMP ini sebenarnya caranya sangat mudah sekali. Caranya kita bisa manfaatkan yang namanya parameter check gateway yang ada di rule yang ini, yang ada routing MAC-nya tadi. Jadi di sini check gateway-nya kita aktifkan ping, kemudian rule yang routing MAC ISP2, cek gateway-nya juga kita aktifkan ping. Dengan begitu ketika terdapat salah satu ISP yang mati, maka trafficnya akan diarahkan ke ISP yang satunya. Tetapi ketika nanti ISP-nya sudah sama-sama aktif, dua-duanya sudah berjalan, dua-duanya sudah aktif, sudah berjalan, maka trafficnya nanti akan kiri kanan seperti itu. ISP1, ISP2, ISP1, ISP2 dan akan seperti itu terus. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan coba lakukan pengujian. Jadi di kasus ini tadi ISP1-nya saya memiliki internet 2 mega. Kemudian di ISP2-nya saya memiliki internet 1 mega. Kita akan coba lakukan pengujian. Sambil kita melakukan pengujian, kita coba amati di dalam menu interface di router. Dan juga kita amati yang namanya tool torch. Kemudian torchnya ke arah ke LAN saja. Enter 5, kita start. Kemudian kita sampingkan seperti ini. Kemudian kita buka browser. Kemudian kita coba lakukan tes bandwidth. Oke, kita akan coba lakukan pengujian menggunakan aplikasi speedtest atau fast.com. Seperti ini. Kita coba amati untuk traffic yang didapat yaitu dari ISP1 dan juga ISP2, 2 mega plus 1 mega. Jadi hasilnya 2,9 mega. Padahal konsep dari load balance ketika Anda memiliki bandwidth 2 plus 1, itu hasilnya bukan 3. Konsep dari load balance adalah 2 plus 1 sama dengan 2 plus 1. Kenapa di sini hasilnya 3? Karena aplikasi fast.com ini sudah mendukung yang namanya multi koneksi. Sehingga hasilnya bisa 3 mega. Nah, jika kita setting pengujiannya menggunakan single koneksi, maka kita di sini ganti 1 mega, kemudian kita ganti 1 koneksi, kemudian kita save dan kita lakukan
speed test lagi. Di sini bisa kita lihat bahwa ketika menggunakan single koneksi, speednya 1 mega. Sesuai dengan konsep dari load balance, yaitu 2 plus 1 sama dengan 2 plus 1, bukan sama dengan 3. Cukup sekian video Mikrotik tutorial kali ini. Jadi kita sudah membuktikan bahwa ketika kita menerapkan konsep load balance dengan bandwidth 2 plus 1, hasilnya juga 2 plus 1. Tadi kita hasilnya 3 karena aplikasi pengujiannya itu sudah mendukung yang namanya multi koneksi. Nah, terima kasih sudah menonton video kami. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan saja pertanyaannya di kolom komentar di bawah video ini. Dan silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi bagi pengguna Mikrotik yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Mikrotik tutorial selanjutnya.